warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga hari ini kita bisa hadir berkumpul dan tetap melaksanakan sholat subuh. Dan ini suatu nikmat yang luar biasa karena menurut suatu waktu ada seorang yang datang ke ulama Hasan Al-Basri yang mengatakan, wahai ulama, wahai guru, saya ini sudah lama saya ini berbuat, dikasih Allah banyak rezeki, namun saya juga tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan yang benar. Maksudnya saya melakukan maksiat dan lain-lain katanya. Kemudian tapi Allah tidak pernah menghinakan saya dengan penyakit ataupun kerugian harta, kebangkrutan dan lain-lain. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan bahwa apakah kamu datang ke masjid? Apakah kamu rutin sholat ke masjid? Apakah kamu ibadahnya khusyuk, sholatnya khusyuk? Jawaban beliau mengatakan tidak. Nah, itulah sebenarnya cobaan atau ujian atau hukuman yang berikan Allah kepada kamu gitu. Karena memang ternyata sebaliknya bahwa nikmat Allah yang terbesar salah satunya nikmat iman dan Islam, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk berada di jalan beliau, di jalan Allah maksudnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini masih dengan topik yang berkaitan dengan generasi yang lemah atau jangan meninggalkan generasi yang lemah, seperti halnya disampaikan di surat An-Nisa ayat 9. Dan salah satu tantangan generasi yang lemah saat ini adalah untuk menciptakan generasi yang kuat adalah generasi yang lemah secara mental, atau zaman sekarang kita sering dengan istilah mental health gitu ya. Kalau zaman dulu kita dengar istilah mental health itu orang gila atau gangguan jiwa. Namun ternyata saat ini riset terbaru, kalau bisa kita googling, itu yang mengalami kondisi mental health itu 19 juta orang. Artinya kalau jumlahnya 100 penduduk Indonesia 200-an juta, itu jumlahnya sekitar 7-8%. Nah, saya agak kaget juga begitu membaca berita ini, kategorinya apa? Ternyata kategorinya bukan gangguan jiwa yang berat, namun yang tidak terlihat pun termasuk di dalamnya gitu. Dan paling besar adalah ternyata usia remaja, ya. Usia remaja, kestabilan jiwanya, dan begitu diteliti lebih lanjut lagi, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata memang salah satu faktornya adalah faktor yang mereka tidak terbiasa bersosialisasi, lebih banyak bersifat atau berinteraksi dengan gadget atau berinteraksi dengan benda mati, sehingga ketika ada sedikit masalah curhatnya ke gadget, ketika ada masalah dengan temannya atau ditinggalin gengnya atau teman-temannya langsung down dan sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita dengar kasus juga ada beberapa anak remaja yang punya kebiasaan menyayat-nyayat tangannya dengan pecahan kaca, dan itu ternyata baru sedikit puncak dari gunung es gitu, yang katanya ternyata cukup banyak. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita lihat tayangan beberapa hari ini di Gaza, kita lihat bagaimana anak-anak begitu punya mental yang luar biasa ya. Bahkan tadi malam saya lihat di postingan di Instagram, ada seorang kakak yang mentalkin adiknya. Itu luar biasa sekali. Maksudnya mental health mereka kalau dibandingkan dengan kondisi kita di sini jauh sekali. Bagaimana keberhasilan orang tua mereka menciptakan generasi yang kuat. Nah, mungkin kita bisa pelajari juga beberapa hal yang sudah kita yakini bahwa sebenarnya Islam ini bukan sekedar agama, tapi the way of life. Bukan sekedar cara beribadah atau fikih ibadah, tapi juga cara untuk mengatasi semua masalah. Dan saya rasa kita juga sepakat. Ya, seperti halnya bahwa dikatakan di Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabullah hudan, ya, bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk, ya, hudan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Artinya semua cara, semua apapun masalahnya, solusinya sudah ada di Al-Qur'an, sudah ada di hadis, sudah ada di Islam. Nah, beberapa hal yang mungkin kita bisa bahas, kenapa atau bagaimana caranya, solusinya untuk mengatasi mental health ini. Yang pertama tentu kita merujuk pada Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 59 dikatakan, saya potong saja karena cukup panjang terjemahannya. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu pun yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Ya.
Artinya apa? Ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu sebenarnya semua kejadian yang ada di bumi ini, apapun itu sebenarnya sudah diatur. Nah, ternyata mental health yang pertama adalah masalah yang pertama adalah ketidakmampuan anak-anak atau remaja atau bahkan orang dewasa itu menerima kenyataan, menerima takdir, menerima peristiwa. Misalkan motornya kesenggol atau mobilnya kebaret, atau misalkan mau belok ternyata ada mobil yang menghalangi, atau ada orang yang pelan dia buru-buru. Itu hal kecil, tapi kalau kita meyakini, kita mengimani bahwa itu pun sudah tertulis jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum kita ada. Sehingga ketika kita meyakini bahwa itu sudah diatur oleh Allah, maka orang yang beriman akan langsung memaknai segala sesuatu yang diatur oleh Allah. Berarti yang kedua, berarti diizinkan oleh Allah untuk terjadi. Ketika itu diizinkan, artinya ada kebaikan di dalam hal tersebut. Apa kebaikannya? Ketika kita mau belok, parkir, buru-buru misalkan, kok malah ada orang yang ngalangin jalan. Apa kebaikannya? Mungkin kebaikan yang dimaksudkan Allah adalah melatih kesabaran kita. Melatih, karena memang kadang-kadang tidak hanya butuh belajarnya, tapi butuh diuji juga. Nah, mungkin kita sudah ikut kajian, kita belajar lain-lain gitu ya. Mungkin kita diuji Allah dengan hal-hal yang sederhana tersebut. Nah, ketika orang beriman sudah meyakini surat Al-An'am ayat 59 ini, insya Allah apapun kejadiannya dia akan kuat. Apapun kejadian, hal-hal kecil sampai hal berat, itu tadi hal kecil, apalagi hal-hal berat. Pasti sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, masalah mental health tadi yang dialami oleh para remaja dan lain-lain, atau para dewasa yang muda gitu, itu mungkin bisa diatasi dengan ketika kita meyakini ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti di Al-An'am ayat 59 ini, bahwa semua sudah diatur gitu. Kemudian yang kedua, di hadis riwayat Muslim 2999 dikatakan sesungguhnya segala sesuatu untuk seorang mukmin atau orang yang beriman itu adalah menakjubkan. Menakjubkan artinya gini, ketika sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang diinginkan orang mukmin tersebut, maka mereka akan bersabar. Jika terjadi sesuatu yang diinginkan, maka mereka bersyukur. Artinya apa? Artinya untuk orang mukmin, bukan orang muslim disebutkan di hadis tersebut. Orang mukmin artinya orang yang beriman. Untuk orang yang meyakini, artinya ketika terjadi sesuatu, bahkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka mereka bersabar. Ya, seperti halnya ketika Nabi Adam melakukan perbuatan dosa dan maksudnya melanggar aturan Allah, kemudian Nabi hanya kecil sekali mungkin buat kita dibandingkan dosa-dosa yang banyak kita lakukan. Nabi Adam malah meminta ampun. Betul, memang harusnya seperti itu. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang SOP-nya harusnya meminta ampun. Ya, bukan mengeluh, karena kebanyakan diantara kita justru ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengeluh. Padahal harusnya SOP-nya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di mana Nabi Adam menunjukkan dengan cara bahwa meminta ampun adalah cara terbaik. Nah, ini strategi ini atau solusi ini juga bisa kita lakukan sebenarnya ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Atau misalkan ketika kita menasihati mungkin keluarga kita atau lingkungan terdekat kita yang nampaknya gampang sekali stres, gampang sekali untuk mengalami kecemasan. Karena mental health yang terbanyak juga salah satunya adalah kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita balikan lagi pada rukun iman, itu kan sebenarnya percaya pada qada dan qadar. Artinya bahwa segala sesuatu yang belum terjadi itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ketika kita sudah berusaha pun, itu pun juga bagian dari ketetapan dari Allah. Artinya memang kalau kita balikan lagi, semua permasalahan yang ada di sekitar kita itu sebenarnya sudah ada solusinya di Al-Quran, sudah ada solusi di hadis. Pertanyaan, apakah kita setiap permasalahan ini, apakah kita kembali ke agama kita? Karena din itu bukan hanya agama, tapi sebenarnya the way of life, cara kita untuk hidup. Cara apapun masalahnya, Islam lah solusinya. Sehingga apapun istilah-istilah ke depan, mungkin sekarang mental health, ada bullying atau apapun lah istilah-istilahnya, buat kita yang beriman, insya Allah kita harus meyakini bahwa apapun masalahnya, apapun istilahnya, karena terobosan-terobosan istilah akan selalu ada. Insya Allah tugas kita adalah mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita, bahwa Al-Quran adalah solusinya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.